Shalom. Luar biasa. Pagi ini kalau Bapak Ibu dan saya ada di tempat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami terus memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Karena hanya Dialah yang patut kita puji, tinggikan, agungkan di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Betapa besar kasih Tuhan yang sudah Bapak Ibu dan saya alami. Hari ini patut kami datang menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh. Marilah kita saat teduh mulai. Selesai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian kemenangan iman nomor 154. Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Silakan untuk berdiri, kita akan masuk dalam pujian penyembahan di saat pagi hari ini dengan pujian yang mengatakan kasih dari surga memenuhi tempat ini.
mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh kita mengulangi pujian ini. Mari kita mau mengingat, bahkan juga merasakan kehadiran Tuhan hari ini di tempat ini. Memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, buat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Sekali lagi kita mengulangi dengan penuh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kasih dari mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Yesus mengalir buat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah menjadikan segalanya, dan Allah yang telah mengasihi kami, yang telah menyertai, menebus dan menyelamatkan kami umat-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur 6 hari lamanya Tuhan telah menyertai kami semua di dalam segala aktivitas
pekerjaan kami, semua perjalanan kami, keluar dan masuk, Tuhan telah menjaga, memelihara kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini hari perhentian-Mu. Kami seluruh umat-Mu telah datang ke dalam rumah Tuhan. Kami datang untuk kami memuji dan menyembah Engkau, berbakti, bersekutu, membawa sebuah beban pergumulan yang ada, dan kami rindu juga untuk terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah ibadah raya kami hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, siap menerima semua penyembahan kami. Memberkati anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Urapi mereka dengan kuasa-Mu. Pakai bahwa kami masuk lebih dalam menikmati kebaikan dan kehadiran-Mu. Demikian dengan seluruh umat-Mu yang sudah hadir. Apapun keberadaan mereka hari ini ya Tuhan, Engkau Allah yang melihat sampai kedalaman hati mereka semua. Biarlah lewat ibadah hari ini mereka mengangkat puji-pujian, ucapan syukur, bahkan semua beban pergumulan hidup mereka. Karena kami percaya hanya Tuhan sajalah yang sanggup menolong dan memulihkan setiap keadaan kami. Misrakan ibadah raya ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Kalau ada di antara umat-Mu yang lemah, yang susah, yang sakit, yang berbeban berat, kiranya oleh anugerah-Mu, lewat seluruh rangkaian ibadah hari ini, kami sungguh dikuatkan, diteguhkan untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dan memuliakan Engkau. Kami tolak semua gangguan lain daripada si jahat yang mengganggu pikiran, konsentrasi, menghambat yang baik kami terima. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berkuasa atas ibadah ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Engkau disenangkan, dimuliakan, diagungkan. Kami semua diberkati. Kami buka dan tabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah membuka kita di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab yang terambil dari nyanyian kemenangan iman nomor 334, halaman 287. Saya akan membaca tulisan yang bertulisan tipis dan Bapak Ibu jemaat Tuhan akan membaca tulisan yang bertulisan tebal, dan dua bagian terakhir kita akan membaca secara bersama-sama. Judul kedudukan sidang jemaat. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita
sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dua bagian terakhir kita baca secara bersama-sama. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu masih dalam keadaan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama-sama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengucapkan iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita menyambut kesaksian di saat pagi menjelang siang hari ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 189. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa, takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga.
kasih karunia Tuhan Yesus sudah cukup bagi Bapak Ibu dan saya. Apalagi yang kita mau cari. Baik, kita akan memuji Tuhan lagi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 250. Siksa yang Tuhan sudah berikan untuk Bapak Ibu dan saya. Kalau hari ini kami ada sampai ini hanya karena kasih Tuhan di kayu salib, kematiannya memberikan kehidupan untuk Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat yang akan disampaikan oleh Evangelis Juniaman Dohona, Wakil Gembala kita di saat siang hari ini. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus.
katakan bersama dia. Media hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu, kita mengulangi setiap pujian ini, dan mari kita renungkan setiap pujian, kata-kata yang ada dalam pujian ini. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama dia. Bersama dia hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban hidupku. Terpuji Engkau ya Tuhan, ya Allah kami, yang menganugerahkan keselamatan, kehidupan kekal bagi setiap kami, manusia yang berdosa, tapi Engkau telah pilih kami dan Engkau telah selamatkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur anugerah Tuhan yang Engkau beri bagi kami dalam kehidupan ini, dalam hari-hari hidup yang Tuhan Engkau beri bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan dalam satu minggu yang telah kami lewati. Kami boleh ada sebagaimana kami ada kembali di dalam rumah Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami telah menaikkan setiap syukur kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang telah kami lakukan berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami menaikkan doa syukur kami kepada Tuhan, sebab Engkau adalah sumber pengharapan dan sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pimpinan Tuhan bagi kami semua dalam pelayanan di dalam jemaat ini, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi para majelis, bagi pengurus, bagi setiap anggota jemaat yang ada. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami banyak kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, tindakan-tindakan kami, pembicaraan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, di dalam kasih dan anugerah-Mu kami memohon Tuhan, beri pengampunan kepada kami semua, sehingga kami boleh berkenan kepada Tuhan pada hari ini.
Terima kasih kami doakan untuk pelayanan di dalam jemaat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, para hamba Tuhan, para majelis dan anggota jemaat yang ada, dan juga para pengurus bidang-bidang yang ada. Tuhan tolong kami Bapa untuk hidup suci, hidup berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia yang gelap ini, yang menjerumuskan dan mempengaruhi kami hidup melawan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Bapa supaya kami menjadi terang bagi sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi teman kami, bagi komunitas kami, sehingga kami boleh menjadi terang Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami sadar banyak pengaruh, banyak godaan, terlebih-lebih kami anak-anak muda yang hari ini hidup di kehidupan dunia yang saat ini kami tinggal. Kami doakan ya Bapa, mereka adalah generasi-generasi muda yang akan melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan, akan menjadi penerus bangsa ini. Kami doakan Tuhan, Engkau jadikan mereka anak-anak muda yang tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, yang mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi bangunan yang dibangun di atas batu yang keras, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, situasi, kondisi di dunia hari ini. Begitu juga kami, orang-orang tua yang ada, Tuhan tolong kami Bapa untuk membangun hidup kami di atas dasar kebenaran firman-Mu, sehingga pencobaan apapun yang akan terjadi yang kami alami, yang Tuhan izinkan kami alami, kami tidak akan jatuh, tetapi kami tetap berdiri, sebab kebenaran firman Tuhan memberi pengharapan bagi kami, memberikan pertumbuhan iman kepada kami. Kami terus bangkit dan maju melangkah, sebab ada Tuhan yang menjadi pemimpin kehidupan kami. Kami doakan mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka semua, bergumul dengan kehidupan kerohanian mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka semua, dan Tuhan pimpin mereka kepada rencana-Mu, sehingga mereka yang saat ini mengalami kemerosotan rohani, kami doakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan bangkitkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, dan biarlah roh mereka berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Roh Kudus yang telah tercurah atas setiap orang-orang yang percaya akan membangunkan mereka semua dan akan memimpin mereka kepada kebenaran firman-Mu. Dan sedang bergumul dengan kehidupan mereka ya Bapa, hari-hari mereka, perekonomian mereka, kesehatan mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Allah sumber segala pertolongan yang akan membuka setiap jalan bagi yang tertutup dan akan menolong mereka semua. Seperti Tuhan Engkau membuka jalan bagi orang Israel di padang gurun, membelah laut Tiberau, dan Tuhan Engkau menolong setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Tetapi lebih daripada semuanya itu, seperti yang Tuhan Yesus katakan di Taman Getsemani, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Bapa ketika kami harus melewati lembah yang kelam. Teguhkan dan kuatkan lutut kami ketika kami harus mendaki gunung yang sangat tinggi. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Kami doakan untuk program-program pelayanan di jemaat ini, baik dalam komisi maupun dalam bidang-bidang yang ada. Tuhan memberkati mereka semua. Doakan untuk pelayanan misi di seluruh dunia yang sedang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan Engkau menolong mereka semua dan Tuhan pimpin. Dan Tuhan sertai pelayanan mereka ya Bapa. Biarlah seluruh dunia, seluruh suku, bangsa, dan bahasa akan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami doakan ya Tuhan untuk pelayanan yang sedang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, gereja-gereja, melalui media sosial yang ada. Tuhan Engkau pimpin semua pakai untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, dan mereka menyerahkan diri mereka dibaptis, dan mereka menjadi umat ketebusan-Mu. Terima kasih ya Bapa, yang sedang hidup di dalam keberdosaan mereka, yang sedang hidup di dalam
kemabukan mereka semua. Dalam nama Yesus kami doakan mereka. Tuhan pulihkan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapa. Tolong kami setiap umat-Mu yang Tuhan Engkau beri bagi keluarga kami semua. Ajar kami untuk menjaga keluarga kami dengan baik-baik, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan Engkau kehendaki. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas setiap keluarga kami. Damai yang sentosa daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dunia tidak akan memberikan damai sentosa. Dunia tidak akan memberikan kami kekasih dan kesejahteraan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu memberikan damai itu bagi kami. Terima kasih, doakan Sinode Gereja Kimi di Tanah Papua dan seluruh jajaran pengurus yang ada. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, para majelis-majelis gereja yang ada. Tuhan Engkau memakai organisasi ini menjadi wadah, menjadi saluran berkat firman Tuhan secara khusus di atas tanah Papua. Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama Tuhan. Dan beri hati yang bijaksana kepada kami untuk senantiasa melihat rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang bergumul Tuhan Engkau berikan pertolongan kepada mereka semua. Biarlah berkat-berkat dari Tuhan akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan. Doakan setiap anak-anak-Mu yang dengan rela hati membawa persembahan syukur mereka kepada Tuhan, perpuluhan mereka, dan semua persembahan yang ada, baik dalam mendukung pembangunan jemaat, mendukung diakonia pelayanan di jemaat, mendukung pelayanan media dalam multimedia. Tuhan Engkau menolong dan Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Terpuji nama-Mu dan terpuji kasih-Mu. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Doakan untuk anak-anak kami yang sedang ujian pada minggu ini. Tuhan memberkati mereka semua. Berikan pimpinan-Mu ya Bapa, dan berikan hati yang rajin kepada mereka untuk belajar dan belajar. Dan biarlah mereka Tuhan melihat pertolongan Tuhan dalam setiap pembelajaran dan langkah-langkah hidup mereka. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami mendengar firman-Mu, firman yang hidup, yang memberi pengharapan bagi kami, yang menumbuhkan iman kami. Dan biarlah Tuhan pakai hamba-Mu untuk mewartakan kebenaran ini bagi kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kami sempurnakan doa kami dalam doa yang Tuhan Engkau ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah mendoakan kita di dalam doa syafaat. Tuhan berkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita di saat siang hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Edlin Dimo, STH. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu dengan penuh kasih, saya mengajak untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi satu buah pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
lagi kita mengulangi pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku. Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan lagi, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, memohon pengasihan dan pengampunan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami berdiri hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan banyak pergumulan beban hidup kami. Tapi kami datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan hati kami, yang akan meneguhkan pengharapan kami, yang datang untuk menegur dan menasihati kami, sehingga hidup kami diubahkan dan kami lewat hidup kami diberkati dan orang lain menerima berkat yang sama. Tuhan yang baik, kami hanya anak-anak, kami hanya jemaat yang terbiasa ya Tuhan. Tapi kami datang kepadamu dan kami akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami lewat hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus. Dan berbicaralah sendiri bagi kami, menegur, menasihati kami, sehingga hidup kami diubahkan. Kami pulang dengan tidak sia-sia, tapi kami pulang dengan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami menjalani hari-hari hidup ini ya Tuhan. Hamba yang berbicara sama seperti umat-Mu yang datang, tapi kami memohon kepadamu ya Tuhan, belas kasihan dan pengampunan daripada-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami ya Tuhan, berbicaralah bagi kami karena hati kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ya, saya percaya bahwa firman Tuhan tidak hanya memberikan kita kekuatan, tetapi firman Tuhan juga menasihati dan menegur kita. Menegur Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Hidup kita tidak begitu-begitu saja, tapi kita ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan memberkati hidup kita dan lewat kehidupan kita,
orang lain pun diberkati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan kita di pada pagi menjelang siang hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Ya, khotbah saya sebelumnya dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dan saya masih dalam perikop yang sama. Perikop yang berbeda hanya ayatnya. Pasal yang sama hanya ayat yang berbeda. Pembacaan kita dari Yohanes pasal 21 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Jika pembacaan saya sebelumnya saya angkat tentang bagaimana Yesus mengasihi kita. Tapi hari ini saya mengambil dalam pasal yang sama namun ayat yang berbeda. Karena ini merupakan suatu firman Tuhan yang saya sangat tertarik untuk membagikan bagi kita di pada pagi hari ini. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakan perikop dari kebenaran firman Tuhan ini, lalu Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya ayat demi ayat karena saya yang akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 hingga yang ke-23 dengan perikop murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, seperti saya katakan bahwa firman Tuhan datang bukan hanya menguatkan dan memberi kita pengharapan, memberi kita sukacita, tapi firman Tuhan juga datang untuk menegur dan menasihati kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mengambil satu tema dari tema perenungan kita di pada siang hari ini yang kita akan renungkan secara bersama-sama. Dan nats pembimbing kita saya ambil di ayatnya yang ke-22. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Lalu saya mengambil tema untuk kita renungkan secara bersama-sama di pada pagi hari ini, yaitu urusilah urusanmu. Aduh, ya, urusilah urusanmu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum saya membawa kita dalam perenungan ini, saya mau tanya dulu. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Karena semua ini tegang di sini mukanya, aduh. Kelihatannya firman Tuhan ini keras ya, bukan urusanmu. Saya mau tanya dulu, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik, masih sehat? Saya bukan tanya sehat, tapi saya tanya masih sehat. Kenapa saya bilang masih sehat? Karena dunia ini penuh dengan begitu cobaan, tantangan, pergumulan hidup. Dan dunia ini tidak sehat. Ya, saya berharap anak-anak Tuhan masih sehat. Sehat secara jasmani dan rohani. Bukan jasmani saja, tetapi rohaninya juga harus sehat. Ya, Ibu Saudara, banyak orang di luar sana hari ini dengan penuh tantangan pergumulan hidup yang berat sekali. Ya, akhir-akhir ini banyak krisis ekonomi di mana-mana, sehingga banyak orang tidak sehat. Sakit, rasanya sakit. Tapi saya mau bilang, masih sehat Bapak Ibu Saudara? Masih.
Saya percaya anak-anak Tuhan harus sehat. Sehat secara jasmani dan rohani. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bisa sapa kiri kanan depan belakang dulu supaya jangan tegang. Sapa depan belakang kiri kanan, bilang Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Ya, kita memberikan sapaan atau kalimat yang positif dan membawa berkat bagi orang lain. Biasanya kalau kami hamba-hamba Tuhan, ya, para pendeta dengan majelis kami berdiri di depan, lalu kita menyapa jemaat yang salaman dengan kita, lalu kita bilang selamat hari Minggu Bapak, selamat hari Minggu Ibu, Tuhan memberkati. Bagaimana keadaan Bapak, bagaimana keadaan Ibu, bagaimana keadaan keluarga, anak-anak sehat? Ya, tapi saya juga melihat ada jemaat yang salam kiri kanannya, ya, salam saja, senyum saja. Tapi ada juga yang bilang selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, tetapi kalau kita lihat juga Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ada orang-orang yang bersalaman, pegang tangan, tertawa, sudah mulai bercerita. Saya tidak tahu itu kayaknya teman dekat. Ya, teman dekat yang tahu tentang kehidupannya, akhirnya mereka berbincang-bincang, ramai sekali tidak tahu apa yang diceritakan, lalu dari hanya 5 menit jadi 10 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam. Akhirnya tidak pulang-pulang, tidak tahu apa yang diceritakan. Bagaimana Bapak-Bapak, betulkah? Betul ya, Pak Gembala bilang betul. Kalau majelis Bapak-Bapak nih kalau duduk cerita tidak ada akhirnya. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan kayaknya. Bagaimana ibu-ibu, betulkah? Kalau duduk ketemu dengan teman-temannya sudah duduk cerita tidak ada akhirnya. Sampai bapak-bapak tunggu, anak-anak tunggu belum pulang-pulang. Atau bagaimana teman-teman pemuda-pemudi, anak-anak muda kalau ketemu dengan temannya. Sudah duduk cerita, pegang tangan, ada saja yang diceritakan. Semoga menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bukan menceritakan tentang orang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya membawa satu tema perenungan yaitu urusilah urusanmu. Lalu saya mau bilang begini, pernah dengar kata kepo? Kata kepo? Atau tidak ada yang tahu tentang kata kepo? Kepo itu akronimnya, saya cari tahu, dia bilang begini ya, saya tidak terlalu pintar dalam bahasa Inggris, tetapi artinya begini, knowing every particular object. Atau kata kepo sering digunakan untuk menyebut orang yang serba ingin tahu dan ikut campur urusan orang lain. Bahkan ingin tahu kira-kira orang itu dia punya masalah apa ya. Kepo sekali. Ya saya percaya dalam Jemaat Karmel tidak ada ya. Semua anak-anak Tuhan yang tidak mau kepo dengan urusan orang lain. Tapi saya mau bilang bahwa hari ini Bapak Ibu Saudara, kita di bawah tema perenungan yang itu urusilah urusanmu. Lalu saya cari tahu kata kepo. Saya berikan satu contoh begini Bapak Ibu Saudara. Jangan jauh-jauh lah, saya dulu lah. Kalau kita di rumah tetangga sebelah berkelahi, aduh, kita dengar barang-barang bunyi. Sudah mulai kata-kata kebun binatang keluar. Kita di rumah kalau duduk main HP atau lagi masak tidak mungkin kita diam-diam menyanyi, tidak Bapak Ibu Saudara, ini jujur. Tapi kita keluar dan mulai cari tahu itu kira-kira kenapa. Apa yang mereka perdebatkan dan mereka bertengkar. Ya. Iya. Dan itu semua kita alami. Atau ada orang kecelakaan di depan. Kita mau keluar lihat hanya karena penasaran, kira-kira orang itu dia mati atau tidak. Ada apa, masalah apa yang terjadi. Ya. Itu disebut dengan kepo. Itu saya berikan satu contoh saja ya. Tapi jemaat Tuhan dalam sini tidak ada, jemaat Karmel tidak mungkin semua orang kepo ya. Lalu saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang kepo di dalam jemaat Karmel sini yang suka ikut campur atau ingin tahu urusan orang lain. Bisa angkat tangan. Aduh, angkat tangan lagi nih yang. Yang kepo atau ingin tahu urusan orang lain bisa angkat tangan. Tidak ada yang mau mengaku, ya saya percaya jemaat Karmel ini bukan orang-orang yang kepo. Tapi kalau ada Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mau bilang bahwa, saya mau katakan, ada Bapak Gembala, ada Wakil Gembala. Kalau masih jadi orang yang kepo atau suka campur tangan ke urusan orang lain, silakan datang kepada kedua hamba Tuhan ini dan minta didoakan.
supaya diputuskan begitu. Tidak mengikuti urusan orang lain dan campur tangan dalam urusan orang lain. Ya, tapi saya percaya jemaat Karmel tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, orang-orang yang kepo atau orang-orang yang suka mengurus urusan orang lain, orang-orang semacam ini tentu ada di sepanjang zaman. Bukan hanya kita hari ini, tetapi zaman-zaman sebelumnya ada orang-orang seperti itu. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan hari ini. Dari pasal dan ayat yang saya bawakan. Karena Petrus menjadi orang yang kepo dan ingin tahu tentang apa yang akan terjadi dengan murid yang dikasihi Yesus. Atau dengan kata lain, dia adalah Yohanes. Ya. Tapi menurut Bapak Ibu Saudara itu kira-kira Petrus kepo atau tidak? Karena dia bertanya bagaimana dengan dia Tuhan? Bagaimana dengan masa depan Yohanes? Tetapi di situ bilang murid yang dikasihi Yesus. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa murid yang dikasihi Yesus adalah Yohanes sendiri. Ya. Mari kita melihat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Setelah Petrus gagal, saya pernah membawa firman Tuhan ini di minggu sebelumnya waktu Petrus gagal. Dia bangkit dan dipulihkan dan diberikan tugas untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Dan bahkan Yesus membukakan sedikit tentang masa depan, masa tua dan kematiannya. Kenapa saya bilang bahwa Yesus membuka sedikit masa tua dan kematiannya? Bapak Ibu Saudara bisa lihat di ayat 18 dan ayat 19. Di pasal 21 ayat 18 dan 19 nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Bahwa Yesus membukakan tentang masa tua dan kematian Petrus. Ya. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Setelah Yesus berdiri dan berjalan, Petrus mengikutinya. Petrus mengikuti Yesus, namun ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus pun mengikuti mereka. Waktu Yesus berdiri, Yesus bilang ikutlah aku, Petrus. Maka Petrus mengikutinya, namun Petrus melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus pun mengikutinya dari belakang. Ada apa? Padahal Bapak Ibu yang berdiri dan mengikuti Yesus bukan hanya Petrus dan Yohanes, tetapi ada murid-murid yang lain. Namun pandangan Petrus hanya tertuju kepada Yohanes. Pandangan Petrus hanya tertuju kepada Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Di sisi lain Petrus tahu dan ia menyadari bahwa Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Ya, Petrus tahu bahwa Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Ketika Yohanes mengikuti dari belakang, ada timbul rasa penasaran tentang saya ingin tahu bagaimana masa depan dan nasib murid yang dikasihi Yesus itu. Atau bagaimana masa depan dan nasib murid Yohanes. Tapi rasa ingin tahu kepo dan banyak yang bermunculan di kepalanya. Ketika Petrus melihat Yohanes, dia pikir begini, apakah dia hidup akan lebih lama dari saya kah? Bagaimana masa depan Yohanes? Bagaimana pelayanannya? Apakah dia lebih melayani lebih baik daripada saya? Lalu Bapak Ibu Saudara di ayat 21 mengatakan, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Dia bertanya, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Dia ini siapa Bapak Ibu Saudara? Murid yang dikasihi Yesus yang tadi tuh, Yohanes. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yesus menjawab di ayatnya yang ke-22. Yesus berkata begini, jikalau aku menghendakinya supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan kamu. Jika aku menghendakinya. Bapak Ibu Saudara, jawaban Yesus kepada Petrus kelihatannya saya mau bilang begini, kasar. Ya, kenapa saya bilang kasar kalimat ini? Karena di situ Yesus tekankan itu bukan urusannya kau, itu urusan saya, begitu. Tapi Yesus bilang apa? Jikalau aku menghendakinya, artinya Bapak Ibu Saudara, kematian dan kehidupan seseorang hanya Tuhan yang tahu. Masa depan seseorang, jalan hidup seseorang hanya Tuhan yang tahu. Dan engkau
tidak apa? Bertanya-tanya tentang dia ya, masa depannya bagaimana, dia seperti apa nanti ke depannya, itu bukan urusannya koi. Tuhan bilang itu bukan urusan kamu. Kalau kita bilang hari ini itu bukan urusannya kok, itu urusannya saya. Kelihatannya saya mau bilang Bapak Ibu Saudara bahwa jawaban Tuhan ini sepertinya kasar. Ya, kalau kita orang lain tanya sama kita, ibu, saya dengar kok masalah begini yo. Masa? Ya ampun, baru jalan keluar bagaimana? Terus kita bilang, kepo sekali. Bukan kok perusahaan, saya perusahaan. Kelihatannya kasar sekali ya. Iya. Dan Yesus juga mengatakan begitu, itu bukan urusan kamu, itu urusannya saya. Yesus sedang menegur dan mengingatkan Petrus bahwa hal itu bukan urusannya dia. Tetapi itu urusannya adalah mengikuti Tuhan. Urusanmu adalah mengikuti saya. Bukan melihat teman-temanmu dan bertanya tentang masa depan mereka. Tapi urusanmu adalah mengikuti saya. Namun perkataan Yesus kepada Petrus tentang jikalau aku menghendaki supaya itu tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus ini tersebar di antara mereka dan menjadi bahan perbincangan bahwa Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus dan ia tidak akan mati. Wow, padahal Yesus tidak mengatakan demikian. Yesus bilang jikalau aku menghendakinya. Tetapi berita itu tersebar. Ya, kalau orang punya masalah kah, orang punya masa lalu kah, itu tersebar dengan cepat sekali ya. Dia buat kesalahan, saya itu tersebar dengan cepat. Nah, Tuhan mengatakan bagian itu kepada Petrus. Tetapi bagian itu disalah tangkap dan mulai tersebar ke berbagai mereka, lalu diperbincangkan bahwa murid yang dikasihi Yesus itu tidak akan mati. Namun Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan bilang jikalau aku menghendakinya, artinya kematiannya dan kehidupannya itu urusan saya. Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan hidup selama-lamanya. Tapi jika aku menghendakinya, ada di ayat 23c. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus ingin mengembalikan Petrus, pandangan Petrus dan fokusnya yaitu mengerjakan bagiannya dengan sebaik-baiknya. Dan bukan malah sibuk ingin tahu urusan orang lain dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi Yesus ingin mengembalikan pandangannya bahwa tugasmu hanyalah mengikuti aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mau bilang begini, Petrus gagal, Petrus membuat kesalahan, Petrus jatuh, ia bangkit, lalu Yesus memulihkannya. Tetapi saya mau bilang, kita juga pernah gagal, kita pernah membuat kesalahan, kita pernah jatuh dan tak bisa bangkit lagi ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kita pernah jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tapi saya mau bilang di dalam Tuhan kita pasti bangkit kembali. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipulihkan, kita bangkit dari kesalahan kita bangkit dari kegagalan kita, itu tidak membuat kita lebih baik dari orang lain. Artinya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kembali mengoreksi diri kita, siapa saya sebenarnya? Kenapa? Supaya ketika waktu kita dipulihkan, kita tidak mengoreksi orang lain tentang kesalahan-kesalahan, lalu kita mulai kepo dan mengurusi orang lain ketika kita sudah dipulihkan. Tapi kita melihat diri kita kembali ketika Yesus memulihkan saya, memulihkan keadaan saya, memulihkan keluarga saya, siapa saya sebenarnya, begitu maksud saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita bangkit dan dipulihkan oleh Tuhan, kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita kembali kepada pandangan bahwa Yesus memulihkan saya. Ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, terkadang kita seperti Petrus yang Tuhan sudah pulihkan, lalu Tuhan menaruh rasa percaya kembali, kepercayaan. Tuhan menaruh tanggung jawab, tetapi kita masih melihat dan mengomentari kehidupan orang lain. Mengomentari pelayanan orang lain, mengomentari pekerjaan orang lain, mengomentari rumah tangga orang lain, dan lain sebagainya. Serta membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara, renungan pada pagi hari ini mengajarkan kita tentang pentingnya
setia dan fokus dalam mengikut Yesus. Kenapa saya bilang setia dan fokus dalam mengikut Yesus? Karena ketika waktu Yesus mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yesus berdiri paling depan dan tugasmu hanya mengikutiku di belakang, bukan mengomentari teman-temanmu kiri kanan. Makanya saya bilang renungan ini mengingatkan kita bahwa setia dan fokus dalam mengikuti Yesus. Kadang-kadang kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain atau terlalu memikirkan nasib orang lain seperti yang dilakukan Petrus kepada Yohanes. Aduh, orang itu boleh, kenapa saya tidak seperti dia? Aduh, keluarga itu boleh, kenapa saya tidak seperti dia? Kira-kira bagaimana kehidupannya? Kira-kira suaminya bagaimana? Anak-anaknya bagaimana? Tetapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, tugas kita adalah mengikut Tuhan. Fokus kita hanya setia dan mengikuti Tuhan, bukan mengomentari dan melihat kehidupan orang lain lalu kita membandingkan dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita melihat orang lain sukses, hidupnya selalu ceria, karirnya sukses dan selalu diberkati dalam pelayanan, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam keluarga, kita mulai bertanya-tanya dan kepo tentang kehidupan orang itu dan mulai mencari tahu tentang kehidupannya. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, stop untuk mengomentari kehidupan orang lain dan cari tahu tentang kehidupan orang lain. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan memilih dan menetapkan masing-masing orang dengan berkatnya. Ya, Allah tidak berkewajiban memperlakukan kita sama seperti Dia memperlakukan orang lain. Tetapi Allah memberkati orang lain beda dengan Allah memberkati kita. Artinya begini, cara Allah memberkati setiap orang itu berbeda-beda, tidak sama. Ya, iya, porsi orang berbeda-beda. Tapi berkat Tuhan selalu ada bagi anak-anak Tuhan. Hanya Tuhan memberkati setiap orang beda dengan caranya. Ya, kita tidak perlu meributkan atau merepotkan diri tentang hal itu. Artinya kita tidak perlu mencari tahu tentang kehidupan orang lain kalau kita membicarakannya dan membandingkan kehidupannya dengan kehidupan kita. Karena tugas kita hanyalah mengikuti Tuhan dan fokus kepadanya dan setia, terus setia dan setia mengikutinya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan tahu setiap masa depan anak-anaknya, bukan orang lain, bukan komentar orang lain tentang masa depannya, tapi Tuhan tahu setiap masa depan anak-anaknya. Dia akan melimpahkan berkat di dalam kehidupan setiap orang yang setia mengikutinya, bukan setiap orang yang ingin cari tahu tentang kehidupan orang lain, tetapi setiap orang yang setia dan mempunyai pandangan hanya fokus kepada Tuhan dan mengikutinya di dalam kehidupan hari lepas hari. Namun Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, apa yang ingin saya sampaikan atau bagikan untuk kita pada pagi hari ini? Mari kita hari ini berhenti mengurusi kehidupan orang lain dan mulai mengurusi kehidupan kita sendiri. Mulai membenahi diri kita sendiri, mulai membenahi keluarga kita, melihat suami saya, melihat istri saya, melihat anak-anak saya, melihat masa depan saya, melihat keuangan ekonomi saya. Kita membenahi diri kita sendiri dan mengurusi kehidupan kita sendiri, bukan mengurusi orang lain, mengurusi keluarga kita dulu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita membenahi dan mengurusi kehidupan kita atau keluarga kita, untuk kita terus berjalan di dalam dunia ini dengan berdiri atas kebenaran firman Tuhan, dan kita lebih setia untuk mengikuti Tuhan dan melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam keluarga. Baik engkau sebagai bapak-bapak, kepala keluarga, suami, engkau mempunyai tugas tanggung jawab di dalam keluargamu. Atau engkau sebagai ibu-ibu atau mama-mama, atau sebagai istri, engkau mempunyai tugas tanggung jawab di dalam keluargamu. Atau engkau sebagai anak-anak, engkau mempunyai tugas tanggung jawab di dalam keluargamu. Atau engkau sebagai pelayan di dalam rumah Tuhan, atau engkau sebagai jemaat di dalam rumah Tuhan, engkau mempunyai tugas tanggung jawab. Mari kita sama-sama melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dengan membenahi diri kita, dengan mengoreksi diri kita ini siapa? Tuhan membawa saya sejauh ini sampai hari ini, saya itu siapa?
Ketika kita mengingat kembali siapa diri saya, siapa jati diri saya Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mengoreksi kehidupan lain. Kita tidak akan membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita bahwa kita lebih baik, tidak. Tetapi kita akan sadar bahwa saya ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Saya pernah gagal, saya pernah jatuh, saya pernah menyakiti hati Tuhan, saya pernah menyakiti hati keluarga, orang tua. Tapi hari ini saya bangkit karena Tuhan memulihkan saya seperti Petrus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan jadi seperti Petrus yang mengoreksi kehidupan orang lain. Tetapi mari kita fokuskan pandangan kita untuk terus setia mengikuti Tuhan. Karena Tuhan berkata, ikutlah aku, maka tugasmu hanya berdiri di belakangnya dan mengikutinya. Melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadamu. Makanya saya punya tema hari ini untuk Bapak Ibu Saudara. Urusilah urusanmu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan sudah memulihkan Bapak Ibu Saudara dan keluargamu, Tuhan sudah memulihkan anak-anakmu dan masa depan keuangan ekonomimu. Percaya bahwa ketika engkau mengikutinya lebih setia, berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupanmu. Walaupun hari ini Bapak Ibu Saudara, krisis ekonomi di mana-mana, banyak orang susah untuk makan dan minum. Tapi hari ini jika engkau masih bisa berdiri makan dan minum dan kuat saja, saya mau bilang ada anugerah Tuhan dan janji indah Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara berhenti mengurusi urusan orang lain dan mulai mengurusi keluargamu yang hari ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mesbah Tuhan bukan hanya dibangun di dalam gereja, di dalam jemaat ini, tapi mesbah Tuhan harus dibangun di dalam keluarga, setiap keluarga. Makanya saya bilang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai mengoreksi hidup kita dan berhenti untuk mengoreksi kehidupan orang lain dan berhenti untuk mencari tahu tentang kehidupan orang lain, tetapi mulai berpikir tentang tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan untukmu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pada pagi hari ini yang menyampaikan kepada kami ya Tuhan, bahwa tugas kami hanya setia untuk mengikuti Tuhan dan tugas kami hanya bertanggung jawab tentang semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Taruh kami hati yang terus setia untuk fokus kami kepadamu ya Tuhan. Pandangan kami hanya kepadamu ya Tuhan, tanpa mengoreksi urusan orang lain ya Tuhan. Tapi kami mengoreksi kehidupan kami, mengoreksi pribadi kami, mengoreksi keluarga kami hari ini ya Tuhan. Dan kami terus membawa kehidupan kami dan keluarga kami untuk terus berjalan di dalam dunia ini, untuk terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan kami terus setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di pada pagi menjelang siang hari ini. Firman Tuhan datang kepada kami bukan hanya memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita, tetapi firman Tuhan datang untuk menegur, untuk menasehati kami, untuk membenahi kelakuan kami, supaya kehidupan kami, tingkah laku kami diubahkan, kami dipulihkan, hidup kami diberkati, keluarga kami diberkati. Dan kami terus berjalan bersama Engkau, lebih setia dan lebih setia lagi ya Tuhan. Taruh Kudus dalam hati dan kehidupan kami. Firman Tuhan ini terus Tuhan sampaikan dalam hidup kami, supaya kami bukan hanya mendengar dan berlalu begitu saja, tapi menjadi kekuatan dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap pribadi maupun keluarga ya jemaat Tuhan yang datang di pada pagi hari menjelang siang dalam keadaan pergumulan situasi kondisi hari ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, teriman pengharapan yang teguh terus kepadamu ya Tuhan, supaya mereka terus melihat tentang kebaikan dan janji Tuhan dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan pribadi maupun keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan ini doa kami ya Bapa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan di saat siang hari ini. Kita akan menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman. Nomor 194.
Mari kita bersatu dalam doa mengucap syukur untuk berkat yang kita beri. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih 1 minggu lamanya tangan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami alami seminggu lamanya dalam perjalanan ini, suka maupun duka, kami percaya bahwa Tuhan berdiri di samping kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk semua pembelaan-pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini anak-anak kami, anak-anak telah datang dan memberi persembahan syukur kami, menopang pelayanan dalam jemaat kami Bapa. Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan yang telah kami beri ini Bapa, di dalam kantong-kantong kolekte, bahkan kotak-kotak yang ada di atas meja ini, dan perpuluhan yang kami kembalikan ke hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati agar di dalam rumah Tuhan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah memberi di pagi hari ini, bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan memberkati. Berkati setiap pekerjaan dari anak-anak-Mu dalam jemaat ini Bapa. Kami percaya kami tidak pernah berkekurangan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Taruh hati yang takut akan Tuhan, sehingga mengatur persembahan ini seperti yang Tuhan kehendaki Bapa. Berkati juga ibu-ibu yang telah mengambil pelayanan kolekte di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan semua ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya serta ibu-ibu yang sudah menjalankan persembahan kolekte di saat siang hari ini. Tuhan berkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita di saat siang hari ini. Doa berkat serta doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 247.
Bapak Ibu, kita berdoa akhiri ibadah siang ini. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah raya hari ini. Kami mengucap syukur ada kesempatan yang indah di minggu yang kedua di bulan yang ke-6 untuk kami datang sujud menyembah kepada-Mu, berbakti menaikkan segala ucapan syukur, membawa segala doa-doa kami, dan kami juga telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami telah memberi apa yang ada pada kami, menopang pekerjaan-Mu. Bapa, kami berdoa, hamba berdoa, kiranya Engkau terus memberkati seluruh umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam menjalani kehidupan mereka, hari lepas hari. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka ketika menghadapi beban masalah, tantangan, kesulitan, problem apapun. Biarlah penyertaan-Mu memberikan satu kekuatan, memberikan mereka keteduhan, memberikan mereka melihat dan mengalami tanda-tanda heran, kuasa kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Tatkala mereka mengalami kelemahan, biarlah kekuatan yang baru Tuhan anugerahkan. Ketika menghadapi jalan yang buntu, biarlah jalan yang keluar daripada Tuhan Engkau anugerahkan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Kalau ada yang ragu-ragu akan segala sesuatu yang sedang dia gumuli, kiranya pengharapan yang baru Engkau anugerahkan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan setiap hati kami untuk tetap fokus kepada Tuhan, tidak memusingkan diri dengan hal-hal yang lain yang hanya melemahkan iman kami, semangat kami, dan juga fokus kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah semua kebenaran yang sudah kami lihat, kami dengar, kami pikir dan renungkan lewat ibadah raya hari ini menjadi berkat yang besar, meneguhkan iman, pengharapan, kasih kami kepada Tuhan. Sebentar kami kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai kami semua. 1 minggu di depan kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan, maka kami akan baik-baik saja. Karena ada tangan Tuhan yang perkasa yang akan menyertai, melindungi, memelihara, dan menopang kami semua. Akhirnya Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Bersatu teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.